Bapak Ibu, kita tinggal 3 hari lagi kita akan menyambut sebuah hari raya Aidilfitri, hari raya kemerdekaan. Pertanyaan yang terbesar dalam diri kita adalah 27 hari ini, apakah ibadah kita sudah maksimal, dan kemudian apakah sudah berapa kali khatam Al-Quran gitu ya, dan kemudian bagaimana sedekah infak kita dalam puasa bulan Ramadan ini. Nah, semoga ibadah membaca Al-Quran itu menjadi amal-amal kita di bulan Ramadan ini, sehingga berimpak atau berefek kepada sesuatu setelah Ramadan itu. Bapak Ibu para hadirin yang saya hormati, kalau kita melihat dari kacamata psikologi, seperti apa Ramadan itu, seperti apa puasa ini, maka dalam ilmu psikologi, pada dasarnya manusia itu suka yang disebut dengan pleasure principle, suka dengan sebuah kesenangan dan meniadakan yang namanya unpleasure. Orang-orang pada dasarnya 11 bulan yang lalu kita selalu memberikan hawa nafsu, keinginan kita, dan kemudian dosa-dosa, ya. Dan pada bulan Sa'ban kita selalu berdoa, ya Allah, sampaikan saya kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada bulan Ramadan dan mengakhiri nanti 3 hari lagi. Tetapi pertanyaannya adalah, sejauh mana pengaruh dari Ramadan itu kepada perilaku kita? Sejauh mana pengaruh puasa itu kepada kondisi mental kita? Kenapa orang dalam berpuasa tetapi banyak perilakunya itu tidak berubah? Padahal Ramadan itu adalah merupakan sebuah training, latihan bagi kita untuk menjadi insan-insan yang lebih baik, insan-insan yang bertakwa. Maka dalam kajian psikologi itu, karena puasa itu adalah sebagai sarana bagi kita untuk mentraining, melatih diri kita, maka puasa itu merupakan sebuah proses metamorfosa seorang seperti buku. Maka arah dari puasa itu dibagi menjadi 3 bagian, seperti metamorfosa dari buku itu. Pertama, puasa itu ibarat sebagai sebuah ulat. Ulat menjadi dari telur menjadi ulat. Nah, dalam proses ini, ya, dalam psikologi disebut namanya psikopatologi atau disebut maladjustment. Perilaku yang mementingkan kesenangan, mementingkan nafsu, suka berbuat dosa. Nah, pada ini disebut dengan marid, yaitu qalbun marid. Kalau ada yang ini, qalbun marid. Qalbun marid itu adalah dalam bahasa Arab yang artinya hati yang sakit, itu ya pengertian, hati yang sakit. Nah, hati yang sakit dalam konteks Islam, ya, istilah ini mengacu pada hati yang mengalami kelemahan atau penyakit spiritual, dan ini yang menjadi masalah kita, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti syubhat atau keraguan, syahwat atau hawa nafsu, atau kecenderungan terhadap dosa. Nah, dari ulat, dari yang namanya telur tadi, kita akan menjadi seekor ulat. Bagaimana puasa itu menempah diri kita untuk menahan hawa nafsu, menahan yang namanya sesuatu yang halal sekalipun. Makan, minum adalah sesuatu yang halal. Tetapi hubungan suami istri suatu hal yang halal. Yang halal sekalipun itu dilarang, karena itu akan membatalkan puasa. Maka kalbun kalbun marid tadi itu bagaimana bisa menjadi sebuah kalbun yang bagus gitu ya, atau disebut juga kalbun salim. Maka sebelum menjadi kalbun salim, hati yang baik itu, maka ada sebuah sarana dari ulat menjadi kepompong. Manusia dalam proses ini adalah sebuah proses menahan, ya, Bapak Ibu ya, merupakan masa penempahan diri. Itu yang saya sebut tadi, masa training. Dalam artian sebagai sarana psikoterapi. Psikoterapi itu sebuah terapi psikologi dengan berpuasa itu, dengan kita menambah
menahan diri kita dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, menahan emosi, menahan nafsu, dan menahan segala sesuatu yang halal sekalipun, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, sehingga disinilah fungsi psikologi dalam memberikan terapinya kepada kaum yang sakit tadi, kaum yang sakit. Maka tahapan terakhir dari sebuah proses terapi puasa itu adalah qalbun salim. Qalbun salim itu adalah hati yang bersih. Gitu. Proses menjadi kupu-kupu itu disebut dengan pasca Ramadan dan qalbun salim. Nah, qalbun salim itu adalah bahasa Arab yang artinya hati yang bersih, sehat, dan selamat dari penyakit hati seperti syirik, iri, dengki, sombong, dan kemunafikan. Nah, hati seperti ini memiliki keimanan yang kuat dan selalu cenderung pada kebaikan serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana puasa itu membentuk perilaku manusia itu yang lebih baik? Dan bagaimana dinamika psikologi kenapa menjadi perilaku yang lebih baik? Nah, dalam psikologi, karena psikologi itu merupakan ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental seseorang. Nah, ternyata para ahli psikologi, para ilmuwan psikologi itu melakukan sebuah penelitian, Bapak Ibu, tentang bagaimana dampak puasa terhadap kesehatan mental. Bagaimana dampak puasa itu dapat mempengaruhi sebuah penurunan kecemasan, depresi, kemudian juga stres. Dan pada hari ini, data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengatakan bahwa tingkat depresi, kecemasan masyarakat Indonesia itu meningkat 200%. Kasus-kasus kekerasan seksual pada anak itu meningkat. Narkoba, HIV/AIDS itu meningkat. Kenapa? Karena tidak adanya sebuah proses menginternalisasi puasa itu ke dalam diri kita.